Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurhalisa, NIM 05508992. Izinkan saya untuk membaca surah Al-A'raf ayat 1-3 untuk keterampilan nun mati dan tanwin, serta surah Al-Ikhlas untuk keterampilan qalqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Baiklah, sekarang saya akan mentakhrij hukum nun mati dan tanwin dari surah Al-A'raf yang saya baca sebelumnya. Di ayat yang kedua, 1. Terdapat hukum izhar, yaitu tanwin bertemu dengan hamzah. Yang kedua, terdapat hukum ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan za dari bacaan unzila. Yang ketiga, terdapat hukum ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan fa dari bacaan yakun fi sadrika. Yang keempat, terdapat hukum idgham bil gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan mim dari bacaan harajum minhu. Dan yang terakhir dari ayat yang kedua, terdapat hukum ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan za dari bacaan litunzira. Dan selanjutnya di ayat yang ketiga, pertama terdapat hukum ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan za dari bacaan unzila. Yang kedua di ayat yang ketiga terdapat hukum idgham bila gunnah, yaitu nun mati bertemu dengan ro dari bacaan mir rabbikum. Yang ketiga dari ayat yang ketiga terdapat hukum ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan dal dari bacaan min dunihi. Yang keempat terdapat hukum idgham bil gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan mim dari bacaan qalilan ma tadhakkarun. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan berikutnya saya akan membacakan hukum qalqalah sugro dan qalqalah kubro pada surah Al-Ikhlas. Dari hukum qalqalah sugro terdapat di ayat ketiga pada lafaz yalid karena ada huruf qalqalah dal berharokat sukun di tengah kalimat. Lalu berikut hukum qalqalah kubro. Pertama, terdapat di ayat 1 pada lafaz ahad karena ada huruf qalqalah dal yang diwaqafkan. 2. Di ayat yang kedua pada lafaz ahad karena ada huruf qalqalah dal yang diwaqafkan. Ketiga, qalqalah kubro di ayat ketiga pada lafaz yulad karena ada huruf qalqalah dal yang diwaqafkan. Dan terakhir, qalqalah kubro di ayat keempat pada lafaz ahad karena ada huruf qalqalah dal yang diwaqafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.